Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial syariah banking dalam video yang ketiga ini adalah terkait dengan jual beli dengan akad salam dan istisna. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, itu adalah firman Allah ya dalam Al-Baqarah 275. Kami lanjutkan. Tujuan daripada video yang ketiga ini adalah memahami prinsip produk pembiayaan berdasarkan akad salam dan istisna. Seperti kita ketahui semua bahwa prinsip produk investasi dan pembiayaan di dalam natural certainty contract, selain murabahah ada juga salam istisna. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salam dan istisna. Ya. Jadi ini adalah kontrak-kontrak yang sifatnya sudah pasti ya, atau kontrak akad di dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran. Objek pertukaran barang maupun jasa harus ditetapkan di awal akad dengan jelas. Jadi kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan itu yang menggunakan konsep natural certainty kontrak atau bagi hasil. Nah, seperti diketahui bahwa jual beli itu adalah suatu perpindahan kepemilikan barang atau benda. Kemudian tingkat keuntungan bank ditentukan di muka dan menjadi bagian dari harga atas barang yang dijual. Di dalam formula jual beli, harga jual adalah harga beli plus margin. Sementara harga beli adalah harga pokok bank di dalam membeli aset yang akan diperjualbelikan. Margin adalah keuntungan bank, di mana keuntungan bank itu didasarkan pada biaya plus spread yang diinginkan. Nah, biaya itu adalah biaya-biaya ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan plus overhead cost dan faktor risiko. Sedangkan spread adalah harapan keuntungan bagi bank. Nah, ini adalah rumus di dalam menentukan harga jual. Nah, sekarang kita menginjak ke salam. Ya. Salam dalam bahasa Arab salama sama dengan salafa atau pendahuluan, yaitu pemesanan barang dengan menyerahkan uangnya di muka. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada dan barangnya diserahkan secara tangguh, sementara pembayarannya dilakukan secara tunai di muka. Umumnya dilakukan untuk komoditi pertanian. Dan bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Jadi salam ini adalah bagian dari jual beli. Sementara barangnya tidak ready stock berupa barang pesanan. Namun spesifikasi, kuantitas, dan kualitasnya jelas. Dan salam ini harus dibayar tunai di muka, sementara barang diserahkan kemudian. Nah, apa rukun salam dan syarat salam? Rukun salam adalah ada 5, yaitu penjual atau muslam ilaih, kemudian pembeli muslam, objek atau barang muslam fihi, harga atau saman, dan ijab qabul. Sementara syarat salam, ini yang harus diperhatikan, barang yang dibeli jelas kriterianya, ukuran, jumlah,
dan sifat-sifatnya. Ini harus ditentukan di awal. Kemudian penjual dan pemberi harus saling ridho atau ikhlas. Ya. Kemudian penjual dan pembeli mempunyai kekuasaan dan cakap hukum dalam transaksi jual beli. Nah, ini kunci dari salam adalah pembeli harus membayar 100% harga barang di muka pada saat akad. Sementara penghantaran barang dilakukan kemudian sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Dan barang yang dibeli ya bersifat halal ya. Dan dalam salam paralel, salam pertama pembeli dengan bank dan salam kedua bank dengan nasabah yang terpisah. Dan ini rata-rata dipakai bank adalah salam paralel. Dan umumnya digunakan untuk pemesanan komoditi pertanian yang harus ditanam dulu. Nah, salam dalam teknis perbankan. Ini aplikasi di perbankan. Jadi salam dalam teknis perbankan syariah adalah salam paralel, yaitu pembelian yang dilakukan oleh bank dengan pembayaran di muka kepada pihak pertama atau nasabah, dalam hal ini petani, dan dijual kepada pihak lain, nasabah kedua, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Nah, dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan ke bank, maka bank akan menjualnya kembali kepada nasabah baik secara tunai maupun cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli dari nasabah ditambah keuntungan. Ini adalah skema salam. Ya. Yang pertama, pembeli melakukan negosiasi dengan bank untuk memesan. Ya. Kemudian bank memesan barang, ya, dan dibayar tunai di sini. Ya. Kemudian nasabah kirim dokumen. Setelah selesai di barang ini tersedia, maka nasabah penjual langsung mengirimkan pesanan ke pembeli. Ya, kemudian bayar tunai atau cicil setelah pesanan selesai dibuat. Ya, kira-kira harga jual sama dengan harga beli plus margin. Jadi kira-kira ini ya skemanya. Pertama terjadi negosiasi pesanan, kemudian bank dengan nasabah penjual pemesanan barang dan dibayar tunai. Dokumen dikirim, ya, kemudian barang setelah tersedia dikirim ke pembeli, kemudian dilanjutkan pembayaran tunai oleh pembeli sebesar harga jual plus harga jual, ya, harga beli plus margin. Kira-kira demikian nih, alur proses salam. Nah, ini ketentuan salam. Bahwa pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati. Ya. Kemudian ketentuan barang jelas spesifikasinya. Tadi sudah disampaikan. Waktu dan tempat penyerahannya disepakati. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Ya. Kemudian tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan. Jika penjual menyerahkan dengan kualitas tinggi, tidak boleh meminta tambahan harga. Dan jika penjual menyerahkan dengan kualitas rendah dan pembeli rela, tidak boleh menuntut diskon. Kemudian, penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktunya dengan syarat kualitas dan jumlah sesuai kesepakatan dan tidak boleh menentukan tambahan harga. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitas lebih rendah dan pembeli tidak rela, maka ada dua pilihan. Yang pertama, membatalkan kontrak dan memintanya uang kembali. Atau menunggu sampai barang tersedia berikutnya. Nah, pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, ini perbedaannya antara salam dengan ijon. Ya. Jadi kalau ijon, itu barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Baik dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Nah, di ijon tidak ada ini. Dia hanya memborong sekian. Nah, demikian juga dengan penetapan harga beli.
sangat tergantung kepada kebutuhan si pihak dari si tengkulak yang seringkali sangat dominan. Nah, berbeda dengan salam. Kalau salam, pada salam pengukuran dan spesifikasi barang sangat jelas. Baik dalam kuantitas, kualitas, price, dan waktu penyerahan. Dan ada keikhlasan antara kedua belah pihak dalam menyepakati harga. Ini adalah salah satu contoh aplikasi salam di perbankan. Sebagai contoh misalnya, ada koperasi yang membutuhkan modal kerja untuk perkebunan singkong. Karena ada pesanan singkong dari PT Sukses Mandiri untuk membuat keripik singkong. PT Sukses Mandiri hanya bersedia memberikan uang muka 30%. Nah, 70% kekurangannya Koperasi Tani datang ke Bank Syariah. Nah, kemudian Bank Syariah melakukan transaksi salam paralel dengan Koperasi Tani, di mana bank memesan singkong dengan kualitas dan kuantitas sesuai pesanan PT Sukses. Bank menerima uang muka pesanan dari PT Sukses dan membayar Koperasi Tani harga singkong yang diminta, yaitu sesuai modal kerja menanam singkong yang dibutuhkan Koperasi Tani. Jadi 100%. Jadi pembiayaan salam adalah 70%, mengingat uang muka sudah 30%. Saat panen, Koperasi Tani mengirimkan pesanan singkongnya ke PT Sukses dan Koperasi Tani membayar kepada bank dengan cara mengasur sesuai jangka waktu yang disepakati. Ya, kira-kira seperti ini salam paralel. Kemudian saya lanjutkan ke istisna. Ya. Istisna itu menurut secara bahasa artinya minta dibuatkan. Jadi jual beli istisna itu adalah akad jual beli suatu barang di mana barang yang diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Hampir sama dengan salam. Ya. Jika terjadi perubahan dari kriteria pada akad, maka seluruh biaya ditanggung oleh nasabah. Ya, ini sekali mirip salam, namun pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa termin. Jadi dapat dilakukan di muka, di tengah, di akhir, atau cicilan. Biasanya untuk konstruksi ya, atau manufaktur. Nah, ini ya kira-kira barangnya tidak ready stok, perlu dibuat, perlu dikonstruksi. Setelah jadi baru diserahkan. Nah, bayarnya per termin sesuai kesepakatan. Ini tadi rukunnya hampir sama dengan rukun salam ya. Pihak penjual atau produsen, pembeli, pemesan barang, harga, ijab kabul. Sama hampir dengan salam ya, kira-kira begitu. Dia juga dalam istisna juga paralel, istisna satu pembeli dengan bank dan istisna dua bank dengan nasabah yang terpisah ya dengan produsen atau kontraktornya. Umumnya digunakan perusahaan barang manufaktur yang dibuat modelnya. Ini skemanya ya. Nasabah pembeli memesan ke bank. Kemudian bank pesan bayar di muka, bayar sesuai termin. Jadi bayar uang muka terbayar sesuai termin. Kemudian pembuat setelah selesai sampaikan ke bank, ya kan? Kemudian nasabah beli pesanan dan bayar cicilannya. Kira-kira demikian ya skemanya. Jadi bank menerima pesanan barang dengan spesifikasi tertentu dari nasabah pemesan. Bank selanjutnya memesan kepada produsen untuk membuat barang pesanan. Bank membeli barang pesanan tersebut dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah pemesan dengan menetapkan margin keuntungan. Ini kira-kira fatwanya ya. Fatwa daripada istisna ya. Dia harus jelas ciri-cirinya, harus dapat dijelaskan spesifiknya, kira-kira seperti itu. Ini aplikasinya sebagai contoh. PT ABC mendapat kontrak dari PT Telkom untuk membangun tower BTS ya, dengan sistem investor, di mana PT ABC harus membangun BTS dan Telkom dan akan menyewa BTS tersebut selama 10 tahun dengan harga tetap. Kemudian PT ABC meminta bantuan Bank Syariah dan bersepakat melakukan transaksi istisna paralel, di mana PT ABC memesan BTS ke bank dengan uang muka 20%. Kemudian, bank memesan BTS dimaksud kepada subkontraktor PT ABC agar spesifikasinya sesuai. Nah, bank dapat mewakilkan PT ABC untuk memesan kepada subkontraktor atas nama bank. Kemudian bank membayar harga BTS ke subkontraktor melalui PT ABC sebagai wakil bank. Setelah selesai BTS, dilakukan serah terima pesanan dari subkontraktor ke PT ABC.
Dan PT ABC melakukan pembayaran atas BTS pesanannya ke bank secara mencicil atau mengangsur dengan sumber dana berasal dari sewa PT Telkom. Ya, ini istisna paralel juga. Nah, kira-kira dari 3 akad berupa murabahah, salam, dan istisna, itu seperti apa perbedaannya? Nah, kita lihat. Murabahah, ya, itu barang ini setiap bulan bisa, ya, kira-kira dibayar. Ya. Jadi murabahah itu jual beli, ya, barangnya sudah ada, kemudian dibayar secara mengangsur. Jadi di sini murabahah itu sudah ada barangnya. Kalau salam dan istisna, barangnya belum ada. Ya, barangnya belum ada dan di salam dibayar di muka oleh bank. Sedangkan istisna dibayar bertahap sesuai termin. Ini bedanya. Jadi sekali lagi bedanya, murabahah itu barang sudah ada di depan, kemudian diangsur secara cicilan oleh nasabah. Nah, kalau salam itu dibayar barangnya belum ada, istisna juga belum ada. Namun kalau salam sudah dibayar di muka, kalau istisna dibayar secara bertahap. Kira-kira seperti itu, kira-kira perbedaan dari murabahah, salam, dan istisna. Demikian kira-kira video yang ketiga ini terkait dengan akad salam dan istisna. Dan memang bank rata-rata menggunakan akad murabahah. Memang agak jarang salam dan istisna ini diaplikasikan di perbankan. Sehingga kalau kita lihat portofolio perbankan, mayoritas adalah di murabahah. Ya, sekarang sudah sedikit sekali dengan menggunakan pola istisna ataupun salam. Demikian, jangan lupa di-subscribe karena video-video berikutnya akan segera kami tayangkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.